mengusap kepala sebagai bagian dari rukun wudhu ini berbeda dengan rukun yang lainnya. Dari sisi yang lain itu disebut sebagai membasuh, ghaslul wajhi, membasuh wajah, ghaslul yadaini, membasuh tangan, ghaslul rijlaini, membasuh kaki. Nah, sementara dalam kepala dikatakan mashur ra'si, yaitu mengusap kepala. Dalam ayatnya wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Apa perbedaan antara membasuh dan mengusap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ketaatan, yaitu dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ilmu yang sudah kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita datang hadir dalam majelis ilmu bukan karena manusia, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang penafsiran surat Al-Maidah ayat 6 yang membahas tentang wudu, yaitu rukun-rukun wudu atau furudul wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat dan kalian dalam keadaan berhadas, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian termasuk sikunya, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian termasuk mata kakinya. Hadirin rahimakumullah, kita telah jelaskan makna idza qumtum ila sholati, juga telah kita jelaskan makna faghsilu wujuhakum, kemudian juga telah kita jelaskan wa aydiyakum ilal marafiqi. Yang tersisa adalah penjelasan atau penafsiran wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu biru'usikum, di antaranya para ulama baik dari kalangan ulama tafsir maupun dari kalangan para fuqaha, para ahli fiqih telah memberikan penjelasan tentang atau penafsirannya tentang hal itu. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan bahwa mengusap kepala sebagai bagian dari rukun wudu ini berbeda dengan rukun yang lainnya. Dari sisi yang lain itu disebut sebagai membasuh, ghaslul wajhi, membasuh wajah, ghaslul yadaini, membasuh tangan, ghaslul rijlaini, membasuh kaki. Nah, sementara dalam kepala dikatakan mashur ra'si, yaitu mengusap kepala. Dalam ayatnya wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Apa perbedaan antara membasuh dan mengusap? Perbedaannya, membasuh disyaratkan mengalirnya air. Dalam membasuh itu disyaratkan mengalirnya air, baik mengalir dengan sendirinya maupun dialirkan dengan tangan. Itu namanya membasuh. Misalnya membasuh wajah, maka air itu harus mengalir. Bisa mengalir sendiri, misalnya airnya diletakkan di sini, kemudian airnya mengalir ke seluruh wajah. Membasuh tangan, airnya dialirkan ke tangan, kemudian airnya mengalir sendiri. Nah, itu namanya membasuh. Atau mengalirnya air tersebut dialirkan dengan tangan. Misalnya ada air di di telapak tangan, kemudian diletakkan di tangan dan dialirkan dengan tangan, diratakan dengan tangan. Ini namanya juga mengalir. Itu namanya ghaslun atau membasuh. Bahasa Indonesianya sering kita terjemahkan dengan membasuh. Nah, sementara mashun yang biasa kita terjemahkan dengan mengusap, itu tidak disyaratkan adanya air mengalir. Nah, tidak disyaratkan airnya itu mengalir. Mengusap itu cukup tangan kita, telapak tangan misalnya, dibasahi dengan air. Nah, tangan sudah dibasahi dengan air, kemudian diusapkan. Nah, seperti ini. Itu namanya mengusap. Nah, bedanya ghuslun dan mashun.
Ghuslun disyaratkan airnya harus mengalir. Kalau mengusap tidak disyaratkan airnya harus mengalir. Tapi kalau misalnya kepala itu dibasuh, maka itu juga mencukupi. Misalnya dia tidak mengusapnya, tetapi dia menyiramnya dengan air misalnya, maka itu juga mencukupi. Artinya wudhunya tetap sah. Tapi yang diwajibkan itu adalah mengusap. Telinga itu juga diusap, meskipun ini bukan termasuk rukun dari wudhu, tetapi sunnah wudhu. Tetapi kita melakukannya itu dengan mengusap telinga, bukan membasuh telinga. Jadi tangan dibasahi, kemudian telinga ini dibasuh, diusap. Ini telinga. Jadi yang diusap itu kepala, kemudian telinga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bekal kita dalam memahami ayat ini, bahwa membasuh dan mengusap itu adalah hal yang berbeda. Karena itu dalam ayatnya pun itu dibedakan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian ilal marafiqi, baru wamsahu, usaplah biru'usikum, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Hadirin rahimakumullah, dalam menafsirkan ayat wamsahu biru'usikum, kita mengambil penafsiran Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Al-Baghawi. Dari kitab yang menjadi rujukan kita dalam penafsiran ini, yang sering kita sebut, yang pertama adalah tafsir Al-Baghawi, yang kedua adalah tafsir An-Nasafi untuk tafsirnya. Kemudian dari para fuqaha, kitab-kitab para fuqaha, kita sering mengambil dari Fathul Wahhab, kemudian dari Nihayatul Muhtaj, kemudian dari kitab Al-Majmu'. Itu yang nanti kita sering, dari awal kemarin kita sering sebutkan kitab-kitab tersebut. Untuk ayat wamsahu biru'usikum, pertama kita akan membaca tafsir Al-Baghawi. Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala wamsahu biru'usikum, ikhtalafal ulama fi qadril wajib min maskhir ra'si. Faqala Malikun mashu yajibu mashu jami'ir ra'si, kama yajibu mashu jami'il wajhi fit tayammumi. Wa qala Abu Hanifah yajibu mashu rub'ir ra'si. Wa inda Syafi'i rahimahullah yajibu qadru ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Beliau mengatakan bahwa para ulama dalam menafsirkan ayat wamsahu biru'usikum itu berbeda pendapat. Tentang apa? Tentang kadar atau ukuran yang wajib diusap dari kepala. Jadi mengusap kepala itu batasannya atau ukurannya mana? Karena kepala itu para ulama menjelaskan yaitu min manabiti sya'rir ra'si ghaliban, batas kepala, haddur ra'si itu adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal. Ukuran normal ya seperti saya ini normal. Kalau misalnya sebagian ada yang rambutnya tumbuh di kening misalnya, itu nggak normal. Atau orang yang rambutnya nggak tumbuh sehingga botak, itu juga nggak normal. Yang normal seperti ini, mulai dari sini tempat tumbuhnya rambut ke belakang sampai ke nukroh. Nukroh itu lubang setelah kepala ini di atas tengkuk, lubang itu namanya nukroh. Sampai di situ batas kepala. Berarti kepala itu bukan hanya sini. Juga bukan hanya sini, tetapi juga termasuk sini. Ini namanya kepala. Pertanyaannya, mengusap kepala itu
yang diusap bagian mana? Apakah seluruhnya? Apakah separuhnya? Apakah seperempatnya? Atau sepertiganya? Atau seberapanya? Nah, di sini ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan wajib untuk mengusap seluruh kepala. Berarti dari mulai ujung sampai akhir diusap sampai belakang. Ini wajib hukumnya menurut Imam Malik. Jadi kalau berwudu ketika mengusap kepala, maka seluruh kepala dari mulai tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai ke nukrah, ini seluruhnya harus diusap, wajib untuk diusap. Menurut siapa? Imam Malik. Nah, disamakan dengan mengusap seluruh wajah dalam tayamum. Nah, dalam tayamum itu ketika dikatakan mengusap wajah, maka yang mengusap seluruhnya, bukan mengusap separuh wajah, tapi mengusap seluruhnya. Demikian juga ketika dikatakan mengusap kepala, menurut Imam Malik, yang mengusap seluruh kepala, bukan separuh kepala. Nah, beliau membandingkannya dengan mengusap wajah ketika tayamum. Kalau tayamum yang diusap dengan debu seluruh wajah, bukan separuh wajah, tidak. Karena itulah maka dalam membasuh kepala ketika berwudu, maka itu juga dengan yang diusap yang wajib itu seluruhnya menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wajib mengusap seperempat kepala. Seperempat kepala. Yang wajib itu mengusap seperempat kepala. Berarti kepala ini dibagi empat. Untuk tahu seperempat dibagi empat, kemudian seperempatnya dari kepala itu yang wajib untuk diusap ketika mengusap kepala di saat berwudu. Kemudian wa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang kita anut, mazhab yang kita anut pada umumnya kita wajib mengusap ukuran yang disebut dengan mengusap. Jadi pokoknya sudah disebut mengusap, maka itu sudah cukup. Tidak ditentukan apakah itu seluruhnya, separuh, atau seperempat, sepertiga, enggak. Pokoknya sudah disebut mengusap, perbuatan itu disebut mengusap, maka itu sudah mencukupi. Sehingga dalam mazhab Syafi'i yang kita kenal, cukup seseorang itu mengusap kepala meskipun hanya satu rambut, yang penting dalam batas kepala. Jadi kalau diusap begini saja bisa dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Kayak begini sudah disebut mengusap kepala. Kalau saya begini, ngusap kepala apa enggak? Ngusap kepala. Pokoknya yang disebut sudah mengusap kepala, maka itu sudah mencukupi. Meskipun walau sya'ratan fi haddir ra'si, meskipun hanya satu rambut dalam batas kepala. Batas kepala tadi sudah kita jelaskan, min manabiti sya'rir ra'si, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke nukrah. Selama satu rambut itu yang kita usap ada di batas kepala ini, maka itu sudah mencukupi. Nah, seperti misalnya rambut di sini, ini ada di kepala. Kalau diusap begini, maka itu sudah mencukupi. Karena rambutnya berada di batas kepala. Tapi kalau rambutnya yang diusap itu sudah keluar dari batas kepala. Nah, misalnya rambutnya panjang sehingga sampai ke sini, maka ini sudah lewat dari batas kepala. Kalau dia ketika berwudu yang diusap rambut ini saja, maka tidak cukup. Misalnya kaum perempuan pada umumnya rambutnya panjang, misalnya sampai ke bokongnya rambutnya, nggak bisa diusap bagian sininya saja. Ini namanya nggak mengusap kepala, mengusap apa ini? Punggung, atau mengusap rambut yang bukan berada di batas kepala.
Jadi rambut yang sah untuk diusap adalah apabila dia berada di batas kepala. Atau sebagian orang misalnya rambutnya itu keriting, rambutnya keriting panjang, tapi semua ada di atas ini. Jika diuraikan ke bawah, itu sebenarnya sudah lewat dari batas kepala. Itu nanti tidak mencukupi. Jadi rambut yang cukup mencukupi untuk diusap adalah jika dia berada di batas kepala. Nah, batas kepala tadi sudah kita jelaskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-Nawawi fil Majmu'. Sekarang dari kalangan fuqaha kita sebutkan dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan wahtajja ashabuna bi anna al-masha yaqa'u 'ala al-qalili wal katsiri. Wa thabata fi as-sahihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi fahadha yamna'u wujubal isti'abi wa yamna'u taqdira birrub'i wathuluthi wan nisfi fa inna nasiyata duna rub'i fata'ayyana anna al-wajiba ma yaqa'u alaihi lismu. Ashab kita, ashabus Syafi'i, para ulama dalam mazhab Syafi'i berhujjah bahwasanya mengusap itu terjadi baik sedikit ataupun banyak. Yang diusap banyak itu namanya mengusap, yang diusap sedikit itu namanya juga mengusap. Kalau saya begini, ini namanya apa? Mengusap. Kalau saya begini, cuman sedikit, itu juga namanya mengusap. Bukan kalau begini namanya mengusap, kalau begini namanya bukan mengusap, enggak. Sedikit yang diusap namanya mengusap, banyak yang diusap namanya juga mengusap. Dan bahasanya apa? Usaplah kepala kalian. Berarti mengusap sedikit sudah kena, mengusap banyak juga sudah memenuhi perintah. Maka wasabata fis sahih, dalam hadis yang sahih itu telah sabit bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap ubun-ubunnya, Ini ubun-ubun yang diusap Nabi, ada sabit dalam hadis sahih, beliau yang diusap adalah bagian ubun-ubunnya. Dan ubun-ubun itu bukan seluruh kepala, bukan separuh kepala, bukan seperempat kepala, lebih sedikit dari seperempat, karena cuma ubun-ubun sini. Nabi pernah ketika berwudu yang diusap hanya ubun-ubunnya saja. Maka beliau mengatakan fahadha yamna'u wujubal isti'ab. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencegah wajibnya mengusap secara keseluruhan kepala. Berarti nggak wajib mengusap seluruh kepala, itu nggak wajib. Kenapa? Seandainya wajib, pasti Nabi mengusap seluruh kepala. Tetapi Nabi mengusap hanya ubun-ubunnya saja. Bukan setiap Nabi wudhu begitu, enggak. Tetapi pernah Nabi itu berwudhu dengan hanya mengusap ubun-ubunnya saja. Maka itu menunjukkan bahwa mengusap seluruh kepala itu enggak wajib. Karena seandainya wajib, pasti Nabi akan mengusap seluruh kepala beliau. Nyatanya enggak, dalam hadis ini seperti itu. Dan ini juga mencegah wajibnya membasuh seperempat, kadar seperempat, sepertiga, setengah. Kenapa? Karena nasiyah, fa inna nasiyata, karena ubun-ubun itu di bawah seperempat. Maka tertentulah bahwa yang wajib itu yang penting dinamakan mengusap.
Yang penting sudah disebut mengusap, maka itu sudah mencukupi dalam mengusap kepala. Tidak ditentukan setengah, separuh, sepertiga, atau seluruhnya. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Sekarang Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Al-Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj mengatakan, wa wujubut ta'mimi fit tayammum ma'astiwa'i ayatihima li thubutihi fis sunnah wa jiryanihi li kaunihi badalan ala hukmi mubdalihi bi khilafi maskhir ra'si fa innahu aslun fa'tubira lafzuhu wa lam yajib fil khuffi lil ijma'i wali annasti'abahu yutlifuhu. Wajibnya meratakan dalam tayamum, wajibnya meratakan dalam tayamum, padahal ayat yang menjelaskannya itu adalah sama, itu karena sabitnya atau adanya penjelasan tentang wajibnya meratakan mengusap dalam tayamum dalam sunnah. Dalam sunnah artinya dalam hadis Nabi, dalam tayamum itu memang diratakan. Wajah itu diratakan. Jadi kan dalam tayamum itu mengusap wajah. Disebutkan mengusap wajah. Maka dipahami mengusap wajah. Tadi kan kalau dikatakan mengusap tadi dalam penjelasan yang sudah kita jelaskan, mengusap itu kan nggak harus semuanya, ya kan? Tadi sudah kita jelaskan begitu dalam Al-Majmu', dalam kitab yang lainnya. Namanya mengusap itu tidak harus seluruhnya. Bisa mengusap separuhnya atau seperempat atau sepertiga, bahkan yang penting dinamakan mengusap, ya kan? Maka ketika tayamum, ketika dikatakan rukun tayamum itu mengusap wajah, maka semestinya juga bisa dipahami seperti itu. Bisa seluruh wajah, bisa setengah wajah, bisa seperempat wajah, bisa sepertiga wajah. Tetapi kenapa kok dalam tayamum itu wajib seluruh wajah, bukan separuh wajah, sebagaimana dalam mengusap kepala? Kenapa dibedakan antara mengusap kepala dan mengusap wajah? Padahal sama-sama mengusap, dan mengusap itu tidak dalam tayamum, dalam mengusap wajah itu tidak ditentukan. Misalnya usaplah seluruh wajah, nggak ada kata-kata seperti itu. Atau usaplah seperempat wajah, enggak. Yang ada usaplah wajah. Tapi kenapa dipahami dalam tayamum itu mengusap seluruh wajah, bukan mengusap separuh wajah atau yang penting disebut mengusap. Sedangkan dalam wamsahu biru'usikum, usaplah kepala, kenapa kok dipahami dalam mazhab Syafi'i yang penting disebut mengusap? Kok dibedakan antara ini dan itu? Kenapa? Jawabannya yang pertama karena sunnah. Lagi-lagi karena sunnah. Alasannya sunnah. Karena sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Sunnah Nabi, penjelasan Nabi terhadap Al-Quran, ini memang tugas beliau menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, dan penjelasan beliau adalah wahyu dari Allah. Sehingga kalau Nabi sudah menjelaskannya, maka itu diterima. Dalam sunnah, itu sudah berlaku bahwa Nabi ketika tayamum itu mengusap seluruh wajah. Itu yang ada, nggak ada Nabi tayamum kemudian mengusap separuh wajah atau yang penting wajahnya dibeginikan saja. Waktu tayamum diambil apa? Diambil debu kemudian diginikan. Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah mengusap seluruh wajah. Sedangkan dalam wudhu ada hadis sahih yang sabit tadi menjelaskan bahwa Nabi hanya mengusap
ubun-ubunnya saja, nasiyah saja. Nah, beda di sini dari sisi dalil sunnahnya. Ini yang pertama. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Dan ketika wudhu itu wajib membasuh seluruh wajah. Maka sebagaimana dalam wudhu itu wajib membasuh seluruh wajah, maka tayamum sebagai penggantinya berupa mengusap wajah itu juga harus keseluruhan. Namanya juga menggantikan. Yang menggantikan harus sama dengan yang digantikan. Nah, yang digantikan wudhu itu dalam hal ini membasuh wajah itu seluruhnya. Mulai min manabiti sya'ri ra'si ilal zaqani, minal uzuni ilal uzun, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, tayammum mengusap wajah itu pengganti membasuh wajah dalam wudhu. Maka sebagaimana dalam wudhu itu diwajibkan membasuh seluruh wajah, maka dalam tayammum itu juga diwajibkan mengusap seluruh wajah. Ini alasan yang kedua. Nah, berbeda dengan mengusap kepala. Kalau mengusap kepala itu pengganti atau bukan? Bukan pengganti. Memang itu dalam wudhu itu sudah asal. Wamsahu biru'usikum, itu bukan pengganti. Ini bahkan dalam wudhu. Kalau tayamum tadi apa? Pengganti wudhu. Membasuh, mengusap wajah adalah pengganti dari membasuh wajah dalam wudhu. Kalau mengusap kepala dalam wudhu, apakah dia pengganti dari membasuh kepala? Enggak ada membasuh kepala. Dia sudah memang asalnya seperti itu. Karena asalnya seperti itu, maka dipahami di sisi lafadznya. Yang dipertimbangkan di sini adalah lafadznya. Bahwa lafadz mengusap kepala itu mencakup mengusap seluruhnya, mengusap separuhnya, mengusap seperempatnya, mengusap sepertiganya, atau yang penting disebut mengusap. Sedikit atau banyak itu sudah disebut mengusap dari sisi lafadznya. Kalau tadi yang tayammum dari sisi lafadznya ya bisa seluruhnya, bisa separuhnya, bisa seperempatnya, bisa sepertiganya dari sisi lafadz. Tetapi bahwa ada sunnah yang menjelaskan bahwa dalam mengusap wajah dalam tayamum harus seluruhnya, dan bahwa dari sisi bahwa dia adalah pengganti membasuh wajah dalam wudhu, maka mengharuskan, mewajibkan dalam tayamum itu mengusap seluruh wajah, bukan separuhnya atau kurang dari itu. Bisa difahami ya? Nah, ini untuk membedakan kenapa mengusap wajah dibedakan dengan mengusap kepala, atau mengusap kepala dibedakan dengan mengusap wajah dalam tayammum. Pertanyaannya seperti itu, jawabannya yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, sedangkan dalam mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kaki, maka di sini tidak wajib seluruhnya berdasarkan ijma semua. Yang diusap bagian atasnya. Kalau kita pakai khuf, maka yang diusap atasnya bukan bawahnya. Dan juga bukan keseluruhannya. Itu karena apa? Ijma yang mengatakan seperti itu. Wali annasti'abahu yutslifuhu, karena meratakan air pada khuf itu ya akan merusak air. Kalau semua diusap, khufnya itu diusap seluruhnya, ya nanti akan merusak khufnya tersebut. Sehingga yang wajib diusap itu hanya bagian atas khuf saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Al-Imam Ar-Ramli. Berikutnya kita akan membaca
tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi. Dalam tafsir An-Nasafi disebutkan, wamsahu bi ru'usikum al-muradu ilsaqu al-mashi bir-ra'si wa masikhu ba'dihi wa mustaw'ibuhu bil mashi kilahuma mulsiqun lil mashi bi ra'sihi. Fa akhadha malikun bil ihtiyati fa aujaba al isti'aba wa syafi'iyyu bil yaqini fa aujaba aqalla ma yaqa'u alaihi ismul mashi. Wa akhadna bi bayanin nabiyyi alaihi salam wa huwa ma ruwiya annahu masaha ala nasiyatihi wa quddirat an-nasiyatu bi rub'i ra'si. Intaha. Ini pada dasarnya kan kita menjelaskan permasalahan yang sama ya, permasalahan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Ini yang menjadikan kita ini menjadi sangat kagum dengan para ulama kita ini. Dengan para ulama kita ini yang mereka memang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Luar biasa mereka di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun hasilnya itu sama, tetapi cara masuknya itu berbeda-beda untuk sampai pada kesimpulan yang sama. Untuk sampai pada seluruh kepala, seperempat atau sepertiga, atau kemudian yang penting disebut mashu. Itu berbeda-beda kalau kita baca yang tadi. Tetapi intinya ada khilaf di antara para ulama tentang batasan yang wajib diusap dari kepala ketika seseorang berwudu. Intinya seperti itu. Tetapi kita ingin mencoba menyelami bagaimana para ulama menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Bahwa mereka itu kesimpulannya memang orang yang cerdas-cerdas ya. Cerdas-cerdas. Kalau kita nggak terbayangkan apa-apa ketika kita misalnya membaca wamsahu bi ru'usikum, yang terbayang ya mengusap kepala gitu tok. Tidak terbayang yang lainnya. Kenapa? Karena kita nggak memiliki maklumat baik dari sisi bahasa maupun dari sisi keilmuan yang lainnya. Menjadikan ketika kita membaca sesuatu sehingga tergambar maklumat yang sangat banyak, itu dikarenakan kita memiliki banyak potensi keilmuan yang ada pada diri kita. Kalau kita misalnya memiliki keahlian dalam bahasa, pasti ketika kita membaca sebuah ayat akan tergambar bayangan tentang makna ayat itu dilihat dari sisi bahasa. Ketika kita misalnya memiliki latar belakang keilmuan di bidang akidah, maka setiap kali kita melihat akan terbayang sesuatu yang berkaitan dengan masalah akidah. Apabila kita memiliki latar belakang tasawuf juga demikian, dan seterusnya. Artinya latar belakang seorang mufassir, latar belakang keahlian seorang ahli tafsir itu mempengaruhi hasil penafsirannya. Maka kalau kita melihat kitab-kitab tafsir yang telah dikarang oleh para ulama tafsir, maka ada yang disebut dengan laun, corak penafsiran. Bahwa kitab tafsir ini corak penafsirannya adalah misalnya lughawi, bahasa atau nahwu. Kajian tafsir tapi kajian nahwunya, i'rabnya banyak. Ada kitab tafsir yang itu adalah coraknya adalah kalam. Kajian akidahnya, ilmu kalamnya sangat detail. Kalau bahas hukum sedikit, tapi kalau bahas tentang akidah sangat panjang lebar. Ada kitab tafsir itu yang coraknya adalah fikih.
Kalau sedang membahas fikih panjang lebar, tapi kalau membahas akidah sedikit, kadang nggak diterangkan. Tapi kalau membahas fikih panjang lebar. Itu semuanya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh latar belakang dari seseorang. Nah, latar belakang keilmuan dari seseorang, karena setiap orang tidak menguasai seluruh disiplin ilmu. Seluruh disiplin ilmu. Kalau seseorang itu cenderungnya misalnya kepada akidah dan dia memiliki keahlian dalam ilmu kalam misalnya, maka dia akan menguraikan hal yang terkait dengan ilmu kalam secara mendalam. Sehingga kitab tafsir yang ditulisnya menjadi bercorak kalam. Warnanya itu warna kalam, dia menafsirkan tetapi warnanya adalah warna kalam. Warna fikih, warna nahwu, warna sorof, warna bahasa dan seterusnya. Warna tasawuf. Kalau yang menafsirkannya seorang sufi, ayatnya ayat hukum tetapi bisa ditarik kepada masalah tasawuf. Ayatnya ayat akidah bisa ditarik pada penjelasan tasawuf dan begitu seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi membaca tafsir An-Nasafi. Bahwa Al-Imam An-Nasafi radhiyallahu anhu beliau mengatakan wamsahu bi ru'usikum, yang dimaksud di sini adalah ilsaqul mashi bi ra'si, yaitu melekatkan, mengusap pada kepala. Dan mengusap separuhnya atau seluruhnya, seluruhnya, orang yang mengusap separuhnya atau sebagiannya atau seluruhnya, itu semuanya disebut mulsikun lil mashi bi ra'sihi. Itu namanya melekatkan, mengusap kepala. Artinya perbuatan mengusap itu sudah langsung dilekatkan kepada kepala sebagai maf'ul atau yang diusap, bagian yang diusap. Itu sama, artinya mengusap sebagian itu namanya ilsaqul mashi birra'si. Mengusap seluruh kepala itu juga namanya ilsaqul mashi birra'si. Fa akhadha Malikun bil ikhtiyat. Coba perhatikan cara menjelaskannya. Fa akhadha Malikun bil ikhtiyat. Imam Malik itu mengambil pendapat ikhtiyat yang lebih berhati-hati. Karena mengusap itu bisa begini mengusap, begini mengusap, begini mengusap, semuanya mengusap, maka kehati-hatian ya udah semua saja biar lebih aman. Lebih aman. Itu menurut Imam Malik. Lah apa yang mengusap sedikit itu tidak aman, tidak berhati-hati. Ini nanti ada alasan lain. Kenapa kok Imam Syafi'i mengambil pokoknya batas minimal yang disebut mengusap itu sudah cukup. Coba diperhatikan perkataan Al-Imam An-Nasafi. Kalau Imam Malik namanya akhadha bil ikhtiyat, sehingga mewajibkan mengusap seluruh kepala. Wa Syafi'i akhadha bil yaqin. Sedangkan Imam Syafi'i itu mengambil pendapat yang yakin dari mengusap itu, ya namanya mengusap itu enggak disyaratkan seluruhnya, itu yang yakin, dan beliau mengambil pendapat yang itu sehingga beliau mewajibkan dalam mengusap itu ya batas minimal yang disebut mengusap. Kalau sudah di sini sudah disebut mengusap atau belum? Sudah, ya udah cukup. Orang perintahnya juga mengusap dan itu yang yakin seperti itu mengusap, namanya mengusap. Imam Malik mengambil pendapat yang ikhtiyat, Imam Syafi'i mengambil pendapat yang yakin, karena itu sudah yakin disebut mengusap ketika seseorang mengusap minimal dari yang disebut mengusap itu. Wa akhadna bi bayanin nabi
alaihi salam wa huwa maruya annahu masaha ala nasiyatihi wa quddirat an-nasiyah bi rub'i ra'si. Ini berarti Imam Nasyafi ini mazhabnya apa? Mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, dan kami itu mengambil penjelasan Nabi yang diriwayatkan dalam hadis bahwasanya beliau itu mengusap ubun-ubunnya, dan ubun-ubun itu dikira-kirakan 1/4 kepala. Ubun-ubun ini itu dianggap 1/4 kepala dalam mazhab Hanafi, sehingga kemudian dalam mazhab Hanafi yang diikuti oleh Al-Imam An-Nasyafi itu adalah yang wajib diusap dari kepala dalam wudhu itu 1/4 kepala. Perhatikan, Imam Malik mengambil ikhtiyat, Imam Syafi'i mengambil yakin, Imam Abu Hanifah mengambil hadis sunnah bahwa Nabi itu mengusap ubun-ubunnya, dan ubun-ubun itu dihitung sebagai 1/4 kepala. Hadirin rahimakumullah, semua punya alasan apa enggak? Semuanya punya alasan. Yang mengatakan seluruhnya punya dasar, yang mengatakan 1/4 punya dasar, yang mengatakan pokoknya disebut mengusap juga punya dasar. Karena itulah maka kita tahu dalam hal kita mensikapi perbedaan pendapat di antara para ulama mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka kita boleh mengikuti salah satu di antara mereka. Salah satu di antara mereka. Boleh kita mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik. Boleh kita mengikuti salah satu di antara mereka. Karena setiap ijtihad dari seorang mujtahid itu yukhti' wa yusib, yusibu wa yukhti'u. Itu ada yang benar, ada salah. Namanya juga perbedaan, berarti ada yang benar, ada yang salah. Semuanya seperti itu, ada yang benar, ada yang salah. Tetapi kalau yang berijtihad itu adalah seorang mujtahid, bukan selain mujtahid. Jika mujtahid yang berijtihad, maka jika benar pahalanya 2, jika salah pahalanya 1. Tapi jika mujtahid, kalau seperti kita berijtihad, maka ya dosa yang didapatkan bukan pahala, meskipun bertepatan benar. Kita lanjutkan satu lagi, yaitu perkataan dari Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqdil. Beliau mengatakan, wamsahu bi ru'usikum dalilun 'ala al-iktifai bi aqalli juz'in 'ala anna al-ba'a lil ilsaq aw wujubil isti'ab in kanat zaidatan aw rubai lidukhulil ba' 'ala al-mamsuh la 'ala al-alati. Imam Suyuti dalam kitab Al-Iqlil mengatakan, wamsahu biru'usikum itu adalah dalil mengambil kecukupan yaitu bagian minimal. Bagian minimal artinya mengusap bagian yang paling minimal untuk disebut sebagai mengusap. Karena baknya itu namanya bak lil ilsaq. Ilsaqul fi'li ilsaqul fi'li ilal maf'ul. Jadi melekatkan fi'il pada maf'ul. Maf'ulnya ru'us, kemudian fi'ilnya wamsahu. Bi ru'usikum, melekatkan perbuatan atau fi'il kepada yang menjadi objek dari perbuatan itu, yaitu kepala. Itu fungsinya dari ba' di situ, ilsaq. Sehingga karena itu
Di situ iktifa bi aqalli juz'in, namanya mengusap tadi yang sudah kita sebutkan. Ketika dikatakan sudah batas minimal disebut mengusap kepala itu sudah terpenuhi, maka itu sudah cukup. Atau wajibnya mengusap seluruhnya jika dianggap bahwa baknya itu zaidah. Kalau baknya itu lil ilsaq, maka tadi apa? Tadi pokoknya yang disebut musab. Meskipun hanya satu rambut dalam batas kepala itu sudah cukup. Tapi kalau baknya wamsahu biru'usikum itu dianggap sebagai bak zaidah, maka di sini menjadi wajibnya mengusap seluruh kepala. Wamsahu biru'usikum sama dengan wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Nggak ada baknya, maka itu seluruh kepala. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Atau seperempatnya, karena masuknya bak itu pada yang diusap bukan pada alatnya yang diusap, sehingga menunjukkan seperempat. Dia mengatakan wamsahu biru'usikum, yang diusapkan ru'us, baknya masuk di situ. Bukan, kalau bak kan biasanya masuk pada alat, misalnya aktubu ad-darsa bil qalami, ya kan? Saya menulis pelajaran bil qalami, dengan alat namanya pena. Tetapi di sini baknya masuk pada yang maf'ulnya atau pada yang diusap. Wamsahu biru'usikum, bukan wamsahu ru'usakum bil ma'i, bukan begitu. Tetapi wamsahu biru'usikum, maka menunjukkan itu, ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, kalangan madhab Hanafi, maka itu menunjukkan bahwa yang wajib diusap itu seperempat karena alasan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum. Seperti inilah bagaimana para ulama menafsirkan sebuah ayat Al-Qur'an. Sungguh sangat luar biasa. Intinya kalau yang kita anut dalam mazhab Syafi'i, yang kita amalkan dalam sehari-hari dalam mazhab Syafi'i, itu mengusap kepala itu yang penting disebut dengan mengusap. Meskipun mengusap satu rambut, yang penting berada di batas kepala, maka itu sudah mencukupi ketika seseorang mengusap kepala. Itu bisa dilakukan. Tetapi jika kita mengusapnya keseluruhan, maka dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Maka yang lebih baik ketika kita berwudu, maka kita mengusap seluruh kepala. Mengambil apa? Kesunahan. Bukan kita mengatakan itu wajib, tetapi itu sunnah. Kalau kita mengusapnya seperti ini, kita letakkan di sini, kita basahi tangan kita kemudian letakkan di sini, kemudian kita jalankan tangan kita, kemudian kita balik, maka ini sunnah. Kita akan mendapatkan tambahan pahala dalam berwudu. Padahal kita berwudu dengan melakukan sunnah-sunnahnya, maka itu akan menambah pahala. Agar wudu kita sempurna, maka hendaknya kita bukan hanya melakukan hal-hal yang rukun, tetapi yang fardu, tetapi juga melakukan yang sunnah. Membaca basmalah, membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, mengambil air ke hidung, kemudian mengusap telinga, menyela-nyelai jari kaki, membasuh atau mengusap yang disunnahkan, itu hendaknya juga kita lakukan di dalam berwudu,
agar wudhu kita itu sempurna pahalanya. Kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu misalnya ketika seseorang terburu-buru, atau ketika seseorang itu misalnya nggak ada air misalnya, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang sunnah, airnya hanya sedikit, hanya bisa melakukan yang wajib, itu tidak mengapa ditinggalkan karena memang sunnah. Meskipun dalam keadaan banyak air pun itu juga ditinggalkan tidak apa-apa karena sunnah. Namun kita hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah. Apa beratnya? Apa beratnya kita misalnya mengusap kepala seperti ini? Apakah akan menyita waktu seharian? Enggak. Setengah hari? Enggak. 5 menit pun enggak. Sama saja kita mengusap begini, waktunya juga cuman lahzah, cuman sebentar. Seperti ini juga sebentar. Maka kita harus berusaha untuk juga mengamalkan hal-hal yang hukumnya sunnah, membiasakan diri untuk menambahnya, melakukannya, agar kita mendapatkan tambahan pahala untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita masih lanjut pada penafsiran berikutnya, rukun wudhu berikutnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan tertib insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.